Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin
Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya nasihatkan kepada diri saya dan seluruh jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'tasimu bihablillahi jami'an. Maka hendaknya kita senantiasa berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala dan tali yang al-urwatu wusqa dan fisamalah, tali yang sangat kuat yang tidak akan pernah putus untuk selamanya. Berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalamnya adalah dengan menetapkan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, menegakkan hukum-hukumnya dan membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara yang pokok dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika seseorang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala semata-mata sebagai pencipta yang menciptakan seluruh alam semesta dan segala isinya, yang mengatur seluruh alam semesta dan segala isinya, dan yang menjamin dan memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali, mau dia orang muslim, orang yang beriman, orang munafiknya, orang ateisnya, dan seluruhnya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk di antara perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu di alam semesta ini dalam memberikan rezeki, dalam mengatur alam semesta. Oleh karena itulah seseorang dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya berupa kebaikan, dan tidak ada yang bisa menolak kejelekan atau bahaya atau musibah dari dirinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba meyakini ini, maka dia berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat, dan dia menjalani suatu jalan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan banyak terhadap masalah ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar darinya. Dari segala permasalahan yang dihadapi, dia akan mendapatkan jalan keluarnya karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya dari sisi yang tidak pernah dia sangka sebelumnya. Begitu pula juga dia akan mengabulkan doa permintaan hambanya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku maka saya akan mengabulkan doa permintaan kalian. Begitu pula juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taqarraba ilayya al-abadu shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan satu jengkalnya, maka saya akan mendekat kepadanya dengan satu hasta. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang, sangat cinta kepada hambanya ketika dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari sini bisa kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala juga sangat tidak benci, sangat murka kepada mereka hamba-hambanya yang tidak ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ingin
beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis riwayat Imam Ahmad dari Thariq Ibnu Syihab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalat nara rajulun fi dzubabin." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seseorang yang masuk ke dalam surga disebabkan karena lalat, dan juga ada hamba yang masuk ke dalam neraka juga disebabkan karena lalat. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Pakaifa yakunu ya Rasulullah?" Bagaimana bisa terjadi hal seperti itu? Hanya karena perkara yang kecil, perkara lalat yang manusia menganggapnya mungkin tidak terlalu berarti dalam hidupnya. Tapi itu bisa, dengan sebab itu seorang bisa masuk ke dalam surga dan bisa masuk ke dalam neraka jahannam, wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Marra rajulun ila qaumin." Jadi ada seseorang, atau marra rajulani ila qaumin lahu asnabun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ada dua orang yang melewati sebuah kaum yang mereka kaum ini memiliki sonam. Sonam itu sesuatu yang dari sisi bahasa adalah mungkin dianggap seperti patung yang dipahat sehingga membentuk suatu bentuk tertentu. Kemudian tidaklah seseorang, kaum itu memiliki sonam, berhala, dan tidak ada seorang pun yang boleh melewati tempat itu kecuali dia harus mendekatkan diri, bertakarrub, mendekatkan dirinya atau melakukan ibadah kepada berhala itu. Tidak ada yang boleh melewatinya kecuali dia harus mendekatkan dirinya dengan melakukan pendekatan diri atau ibadah kepada berhala itu. Maka mereka kaum itu mengatakan kepada salah satu di antara keduanya, qalu li ahadihima, dia katakan, "Qarrib, beribadahlah engkau kepadanya, mendekatkan dirilah engkau kepada dengan ibadah kepadanya." Maka orang yang pertama mengatakan, "Ma indi syai'un li uqarriba." Saya tidak memiliki sesuatu untuk saya bisa lakukan untuk mendekatkan diri, untuk beribadah kepadanya. Taqarrub artinya mendekatkan diri kepadanya, melakukan ibadah ritual tertentu kepada berhala itu. Saya tidak punya sesuatu. Maka kaum itu mengatakan, "Qarrib walau dzubabah." Mendekatkan dirilah engkau, beribadahlah engkau kepadanya walaupun hanya dengan seekor lalat saja. Walaupun dengan seekor lalat saja. Kemudian faqarraba fakhallu sabilahu fadakhalat nar. Maka dia pun mendekatkan diri dengan menggunakan lalat itu, artinya disembelih lalat itu. Disembelih lalat itu untuk mendekatkan dirinya, mengagungkan, menghormati kepada berhala itu. Maka kemudian kaum itu pun membiarkan dia melewati tempat itu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, maka dia pun dimasukkan ke dalam neraka jahannam, waliyadzubillah. Dari kisah potongan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa walaupun itu perkara yang kecil, tapi kalau itu perkara yang kecil ya, tapi itu sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menyangkut ibadah, namanya ibadah. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala perkara yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk perkara kesyirikan. Dosa yang paling besarnya. Dosa yang paling besarnya. Mungkin orang yang lewat ini yang pertama ini menganggap ini perkara yang kecil, tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi itu perkara yang sangat besar. Makanya Anas bin Malik menyebutkan bahwa dia katakan bahwa kami melakukan suatu amalan, atau mungkin kalian menganggap suatu perkara itu kecil di mata kalian, seperti rambut.
Tetapi kami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, itu perkara yang sangat membinasakan. Perkara yang sangat kecil. Dari ini juga bisa kita pahami bahwa orang ini pada dasarnya adalah seorang muslim. Dia orang yang menundukkan dirinya, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia adalah orang yang tidak memiliki ilmu yang begitu mendalam, tidak memiliki keimanan yang begitu dalam, sehingga dia mudah terpengaruh. Kenapa? Karena disebutkan bahwa setelah dia menyembelih, mendekatkan diri, mengagungkan, beribadah kepada berhala itu, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Artinya kalau dia tidak lakukan itu, bahwa dia masuk ke dalam surga, menunjukkan bahwa sebelumnya dia adalah orang yang mendudukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia lakukan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada khalat nar, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Dan juga perkara kesyirikan adalah suatu perkara yang sangat besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya surga, kecuali tentunya kalau dia bertobat sebelum dia meninggal, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dengan jujur, dengan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Dan orang yang seperti wa ma'wahu nar, dan tempatnya dalam neraka jahanam. Ini dalam Al-Qur'an disebutkan, wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan orang-orang yang berbuat kezaliman itu tidak akan mendapatkan pertolongan pada hari kiamat nanti. Menunjukkan bahwa orang yang berbuat kezaliman, berbuat kesyirikan, masuk bagian daripada kezaliman. Berbuat kezaliman. Kemudian yang kedua, lanjutan dari hadis ini, bahwa kaum itu berkata kepada orang yang kedua, dia katakan, qarrib, agungkanlah berhala itu, buatlah sesuatu untuk mendekatkan diri kepadanya, mengagungkannya, memuliakannya, atau beribadah kepadanya. Maka dia katakan, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an bin dunillah. Saya tidak akan mendekatkan diri kepada sesuatu apapun juga selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dengan tegas menolak, karena dia tahu bahwa itu adalah perkara kesyirikan, tidak boleh dilakukan walaupun itu asalnya adalah perkara yang kecil kelihatannya. Dia tegas menolak bahwa saya tidak akan pernah mendekatkan diri kepada sesuatu apapun juga selain daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu kelihatannya kecil. Dari sini bisa kita pahami bahwa perkara yang kecil saja seperti lalat misalnya, kalau dia disembelih, dipersembahkan untuk sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak dibolehkan dan masuk dalam perkara kesyirikan. Bagaimana lagi dengan yang lebih besar daripada itu? Seperti misalnya ada orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih kambing, dan itu sering kita lihat di masa kita sekarang. Atau mungkin juga ayam, sering mendekatkan diri, potong ayam atau potong sapi dan semisal dengannya. Itu tentunya lebih tidak dibolehkan lagi di dalam syariat kita. Terlebih lagi tidak dibolehkan di dalam syariat kita. Ini perkara yang sangat penting di dalam perkara kita, dan ini harus menjadi perhatian besar bagi kita, karena ini merupakan perkara pokok di dalam agama kita, dan ini yang menentukan. Karena itu perkara keyakinan di dalam hati, dan ini sangat besar perkaranya, sangat besar perkaranya. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadis Nabi, atau Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis beliau, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk kalian, tidak melihat kepada harta kalian, mau dia sedikit banyaknya, bukan itu yang dilihat. Tidak pula rupa kalian, mau dia jelek, mau dia hitam, mau dia putih, bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati-hati kalian dan amalan kalian. Menunjukkan bahwa adalah perkara hati adalah perkara yang sangat penting, dan itu menentukan apa yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadli wa ihsani wa askuru lahu taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang mengatur, yang memberikan rezeki, yang berkuasa di alam semesta ini, itu adalah keyakinan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir juga meyakini hal seperti itu. Makanya dalam Al-Qur'an juga disebutkan, la in sa'alta idza sa'alt, jika engkau kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard qulillah, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang berikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan meyakini hal seperti itu, menunjukkan bahwa seseorang ketika diyakini hal seperti itu, rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan tidak cukup baginya. Maka dia harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala semata-mata yang disembah, yang diibadahi ketika dia berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia salatnya, dia mengharapkan pahala, dia mengharapkan ridho hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa, dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya dari berbagai macam ibadahnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menentukan ketika tauhid rububiyahnya tidak cukup, maka harus bagi setiap muslim untuk dia meyakini dan melakukannya, melaksanakannya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan inilah kemudian amalan-amalan kita, ibadah-ibadah kita, termasuk di dalamnya adalah puasa Ramadan, itu akan memberikan manfaat pada diri kita, dan itu akan dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dia dari siksaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya dan menunjukkan kita kepada jalan yang lurusnya, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Staw, aqimu sufufakum wa'tadilu. Saf diluruskan dan dirapatkan. Isi saf-saf yang masih kosong terlebih dahulu. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية
في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.